Apa kabar sahabat goes? Pada kesempatan goes pekan pagi ini saya sudah berada di mata air Sodong dan berencana akan menuju Wardes. Trek yang kami lalui cukup sulit, kurang lebih 100 meter dari mata air Sodong kita akan menemukan bilukan persis di warung Asem Kembar. Kita ambil kanan menuju Gua Tawanan. Di bilukan warung Asem ini jalannya udah mulai menanjak dengan tanjakan yang cukup tinggi dan panjang tanjakan kurang lebih sekitar 50 meteran. Kita akan menghadapi tanjakan sebelum masuk perkampungan. Setelah nanti kita masuk perkampungan, kita akan menuju ke arah Gua Tawanan. Di sini ada petunjuk arahnya, semacam pang kecil. Setelah ambil kiri, kita akan menemui jalan perkebunan cabai di sebelah kiri. Kita lanjut terus sampai menemukan kebun jagung. Nanti di sana ada belokan ke kiri, yang ke kanan itu atau lurus itu menuju Gua Tawanan dan Tebing Akar. Tapi pada kesempatan goes kali ini kita tidak menuju Gua Tawanan dan Tebing Akar, tapi melainkan kita akan menuju ke Wardes. Setelah memasuki kebun jagung, trek yang kita lewati sudah mulai terasa sulit. Saya kagak kuat. Di sini tuh treknya tanah yang sedikit basah, tapi tidak terlalu menempel di ban dan sudah mulai menanjak. Kurang lebih setengah kilometer kita akan melintasi jalan seperti ini sampai nanti kita menemukan jalan Batu Kapur. Rintangan di setiap perjalanan sudah mulai kami rasakan, tanjakan dan jalan batu kapur yang licin. Pemandangan yang kami dapat sudah mulai indah. Di belakang sana mungkin gunung dari Gua Tawanan. Di sini kami mulai banyak menghadapi rintangan seperti jalan batu yang sulit untuk dilewati dengan cara menggoes. Jadi hanya bisa kami lakukan dengan cara mendorong sepeda. Karena beberapa hal kami kuat menggayuhkan pedal sepeda, tapi roda tak bisa bergerak, terganjel oleh puing-puing batu kapur yang tidak beraturan, sehingga membuat keseimbangan kami tidak fokus dan terkadang membuat kami terjatuh. Dan dengan cara didorong sepedanya itu udah menjadi salah satu pilihan terbaik untuk menghemat tenaga. Jarak yang kita tempuh untuk mendorong di tanjakan pertama ini
kurang lebih sekitar 3 km kita menaklukkan tanjakan ini dengan cara mendorongnya. Tetapi dengan cara didorong pun ini masih sangat sulit untuk menjalankan roda depan yang terkadang terganjal oleh batu kapur yang terlalu menonjol di antara batu kapur yang lainnya. Setelah kami selesai mendorong, yaitu kurang lebih 3 km, akhirnya kami sampai di puncak gunung yang pertama. Sini kami sedikit menghirup udara segar dan menghembuskan lelah kami di sini sebelum kami melanjutkan perjalanan. Namun sepertinya perjalanan dari sini masih cukup jauh. Lelah sudah mulai sedikit menghilang. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Kami melanjutkan perjalanan kembali dengan bonus turunan single track, tapi tidak terlalu panjang. Di depan langsung kita menemukan pertigaan. Di pertigaan ini kita ambil ke arah kiri, dan kemungkinan yang kanan itu menuju tebing akar. Kalau lihat di map, kebetulan di sini map itu masih bisa diakses. Kami lanjut dengan single tracknya. Di sini kita menemukan sebuah kebun jagung dan trek yang tidak terlalu mulus meskipun turunan. Kami curiga itu ini bukan jalan umum tapi jalan air. Ini mah jalanan air ah. Kita nembusnya ke sungai. Kita lanjut aja. Ternyata ini akses jalan petani yang menuju kebun jagungnya. Ternyata di trek ini lebih sulit daripada trek mendorong sambil menanjak. Ini jalan menurun dengan batu yang besar-besar. Padan bebek ketinggalan. Cukup berbahaya. Jika kegelincir sedikit, kita akan keungsep. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jadi di sini kami benar-benar mengandalkan skill untuk melewatinya, walaupun hanya skill asal-asalan. Dan kami sampai di pertigaan jalan. Kami agak sedikit kesulitan untuk memilih jalan yang ke kanan atau ke kiri. Akhirnya kami memutuskan untuk ambil jalan yang ke kanan, karena yang ke kiri itu jalurnya menanjak, sedangkan ke kanan menurun. Di jalan ini pun kami tidak bisa menikmati full bonus turunan karena lagi-lagi jalannya masih cukup sulit untuk kami melepas rem secara bebas. Tidak jauh kami menikmati turunan, di depan itu udah terlihat tanjakan yang cukup tinggi. Cara ngedorong lagi ini. Kebetulan di sini kami sempat bertemu dengan polisi hutan, yaitu Mang Ajum, dan kami pun sempat berbincang-bincang mengenai rute yang kami ambil, apakah benar bisa tembus ke Wardes atau ke tempat lain. Dan benar, Mang Ajum pun meyakinkan kami bahwa rute yang kami ambil itu memang bisa tembus ke Wardes. Dan sempat berbincang-bincang kami dan bertanya dengan Mang Ajum. Ada juga beberapa goeser yang pernah Mang Ajum temui melintasi jalur ini. Jadi perasaan kami itu untuk melanjutkan perjalanan sedikit lega, walau hanya sambil mendorong sepeda.
Tanjakannya cukup tinggi dan memang sulit untuk digoes karena ban depan sering tertahan oleh batu yang menonjol dan ban belakang jadi ngeglesor kalau kita paksain. Jalur ini memang sedikit sekali bonusnya. Dari awal kita masuk ke jalur ini lebih banyak itu menanjak. Jalan turunannya tuh ya bisa dihitung dengan jari dan jaraknya tidak panjang-panjang, tapi tanjakannya luar biasa. Di hutan jati kita baru bisa menikmati turunan, meski tidak terlalu tinggi turunannya, hanya semampai saja. Di sini juga kita bisa menemukan jejak mobil, tapi nggak jelas arahnya kemana. Kalau banyak masuk ke arah kebun, tapi masih ada nih jejak mobil yang kita ikuti. Dan di sini sempat stuck karena ada pertigaan kembali kami temukan sebelum memasuki kebun pinus. Di persimpangan jalan ini kami mencoba jalur yang sebelah kiri. Di jalur yang sebelah kiri kami ambil ini akan tembus ke hutan pinus. Iya, nunggu Pak Adnan. Jalannya single track. Di sini udah tidak ada jalur mobil yang kami lihat, hanya sisa-sisa saja, tidak ada jalur baru. Dan benar saja di sini sudah mulai mutus jalurnya, hanya ada single track saja yang masuk ke hutan pinus. Serta kami mulai merasa ragu dengan jalan yang kami pilih, tapi tetap kami coba untuk menelusurinya sebelum memutuskan untuk kembali arah atau ambil arah lain. Semakin jauh kami menelusuri hutan pinus, jalannya pun makin hilang, makin gak jelas. Dan di sini sempat terlihat jalan itu seperti putus, tidak ada tembusan jalan. Tapi sih ada jalan. Mau balik udah terlanjur jauh. Saya mencoba lagi untuk memastikan apakah ada jalan di balik semak itu, dan berlahan saya menuju semak ini. Ternyata ada single track. Saya coba untuk menyelusurinya ke depan, apakah terputus atau masih ada lanjutan jalurnya. Ternyata sepertinya jalur ini masih bisa dilalui. Kami lanjutkan perjalanan dengan menyelusuri single track, tapi di sini kami ditemukan kembali persimpangan jalan yang sebelah kanan jalannya sepertinya sudah tidak ada aktivitas, dan kami mengambil lajur yang di sebelah kirinya yang masih terlihat lebih terang jalurnya dan lebih yakin untuk diikuti. Dan ternyata jalannya putus lagi, dan disinilah puncaknya kami down untuk melanjutkan perjalanan, dikarenakan sinyal handphone pun tidak ada, sinyal GPS pun di Google Maps sudah sulit diakses. Jadi kami hanya mengandalkan peta offline saja yang memang tidak terlalu jelas untuk titik tujuannya. Tapi ini masih sangat membantu dibandingkan kami tidak ada navigasi sama sekali. Di depan sini.
Iya. Ada jalan tuh. Ada, terus aja. Iya. Iya, ini jalan kecil tuh. Satelit. Sebelah ini. Balikin dulu terus ada layer. Google Map kan? Bukan Google Map. Oh, bukan. Google Map udah nggak ada sinyal. Oh iya benar. Pakai apa? Tersesat di hutan. Setelah mengikuti navigasi yang seadanya, Google nyerah. kami ini mah. menemukan jalan yang Dapat sinyal. cukup besar, tapi di sini tidak ada Ini pakai peta aktivitas sama offline. sekali. Tapi di atas nanti ada jalan gede. Hanya jalannya saja yang sudah lumayan terasa Ya. lebih meyakinkan. Tapi sayang, lagi-lagi kami tidak bisa menaklukkan tanjakan dengan cara digoes, hanya dengan menaklukkan didorong saja. Medan jalannya masih cukup sulit, batu kapur yang menonjolnya tidak rata, cukup tinggi. Jika kami lakukan goes menanjak di sini, cukup tidak memungkinkan. Tanjakan ini kurang lebih 3 km kami mendorong. Ada juga jalan yang sedikit bisa digoes, jadi tidak full ngedorong, namun tidak terlalu jauh jalannya. Kita sudah menemukan tanjakan kembali, dan di sini harus pasrah untuk mendorong kembali sepeda dengan trek tanjakan yang cukup tinggi dan tekstur jalannya berbatu, cukup sulit untuk kita lakukan goes. Sepertinya tanjakan di sini tidak ada habisnya, dan sebaliknya, jika kita turun pun tidak bisa kita nikmati sepenuhnya karena jalannya batunya cukup besar-besar. Perlahan kami terus berupaya untuk menaklukkan tanjakan ini, walau hanya dengan terus mendorongnya. Perasaan tadi pas lagi istirahat, Tapi di badan sini udah kami enteng, sudah pas di tidak jalan lemes berputus lagi. asa. Di sini kami sudah mulai semangat kembali karena jalannya sudah mulai besar dan terlihat jelas. Jalannya sering dilintasi oleh warga sekitar atau komunitas motocross yang memang ingin menikmati alam pegunungan. Serta kecemasan kami untuk tersesat di hutan atau di tengah gunung sudah mulai hilang, dan kami yakin kalau di jalan ini tuh udah dekat dengan pemukiman warga. Benar saja, dari kejauhan kami sudah melihat lapangan sepak bola. Kemungkinan ada kehidupan. Sampai di lapangan sepak bola Perseka. Di dekat sini ada warung. Kami istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke Wardes. Nanti jalur yang kita ambil ke arah kiri, Dia tinggal ke kiri. sedangkan untuk arah ke kanan itu Sekarang saat ke kali ya. tempat wisata Argo Uprud Sampai juga ada tempat istirahat. atau ke Ciorai bisa. Di sini kami melepas lelah sejenak dan menikmati berbagai cemilan yang tersedia di warung ini. Perjalanan kami untuk menembus hutan dan gunung dari pemandian air Sodong ke warung ini
Keluar juga akhirnya. sekitar Dengar tadi jaraknya 3 jam. 90. Setar dari permandian Sodong itu sekitar jam 9 Senang menting. dan sampai sini di jam 12 atau pas azan zuhur. Tamat. Setelah lelah dan letihnya hilang, kami melanjutkan perjalanan menuju Wardes sambil menikmati bonus turunan yang cukup panjang. Sebelah kiri Gua Ciwadon. Ini Gua Ciwadon. Mas musola. Kami sempatkan terlebih dahulu untuk mampir dan sholat zuhur sebelum kami melanjutkan perjalanan ke Wardes. Istirahat dulu di musola. Masjid dulu ya. Setelah sholat, kami gaspol kembali menikmati bonus turunan yang cukup panjang tanpa henti, tanpa rem. Wow. Kita sampai juga bro, warung Desi. Tidak memakan waktu yang lama, kami tiba di Wardes. Wah, ternyata di sini banyak. Suasana di sini cukup ramai. Banyak para goeser yang sedang beristirahat dan makan siang. Berencana kami berhenti di sini untuk makan siang. Oke, sampai di sini dulu keseruan goes pada kesempatan ini. Ya, tadi mie. Terima kasih. Tadi mie, sekarang sop iga.